Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bi zalimin wa akhrizna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rajaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adar, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matinu, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali,
يا متعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا ضر يا نافع يا نور يا هدي يا بدي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله سبحان من له أسماء الحسنى وصفات العليا سبحانه وتعالى أما يقول ظالمون علوا كبيرا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rahim SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Walet, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, siswa-siswi wabil khusus remaja Irma Ad-Dikri. Yang paling utama dan paling pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan rutin setiap pagi Jumat ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan pada kita semua yang mendengarkan tausiah ini. Hadirin rahimakumullah, kali ini saya akan menyampaikan tentang tingkatan takwa. Tidak ada keselamatan, jalan yang lurus, yang benar kalau tidak dengan Islam. Dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah iman. Tidak ada kepercayaan, keyakinan yang benar kalau tidak dengan iman. Maka janganlah kalian mati tanpa dengan iman. Yang ketiga adalah takwa. Keselamatan, kebahagiaan yang kita inginkan itu tidak akan tercapai kalau tidak dengan ketakwaan. Maka yang tiga ini tidak bisa dipisahkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling berbahagia siapa-siapa yang paling bertakwa. Takwa itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ta. Ta itu adalah tadoru, rasa takut, patuh, taat kepada Allah. Itu takwa. Yang kedua adalah qof, artinya qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Ketika Allah memberikan musibah, tetap alhamdulillah. Memberikan penyakit, alhamdulillah. Apalagi memberikan kebahagiaan, itu juga alhamdulillah. Karena semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan ibadah kita. Maka dalam hidupnya itu selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah, meyakini tentang qada dan qadarnya Allah. Yang ketiga adalah wawo,
Wa itu adalah warok. Warok itu adalah orang yang berhati-hati dalam melaksanakan atau bertindak, misalkan dalam makanan yang halal, apalagi yang syubhat, haram, itu tidak dilakukan. Apalagi yang haram, yang syubhat, halal aja itu selalu hati-hati. Itu tingkatan warok. Masalah ibadah juga hati-hati. Kita lihat bahwa takwa itu tingkatannya ada 4. Ini sebagai bahan pengetahuan saja, karena ini merupakan tingkatan-tingkatan yang tinggi. Yang pertama yaitu syariat. Syariat kita sudah melakukan bagaimana cara sholat, bagaimana cara membatalkan sholat, bagaimana cara wudhu. Kalau kita sakit ya ke dokter, kalau kita pengen kaya ya kerja. Itu dalam bentuk syariat. Tingkatan yang kedua adalah torekat. Torekat itu apa? Torekat itu jalan menuju Allah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana? Yaitu dengan dikir-dikir, dengan menyebut asma-asma Allah. Misalkan dengan manaqib, rawatib, atau torekat sabandiyah, torekat qadariyah. Itu yang suka dilakukan oleh para habibullah. Itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat itu adalah tahu mana yang baik, mana yang benar, dan hakikat itu tahu hak-haknya Allah, sunnah-sunnah Allah. Itu hakikat. Yang keempat adalah makrifat. Makrifat itu adalah orang yang sudah mencintai Allah, sudah dekat sekali dengan Allah. Jadi nanti saya analogikan seperti bagaimana kita menyeduh kopi. Kalau kopi pasti ada gula, ada kopi, ada air hangat. Itu sebagai syariat, namanya kopi. Tapi kalau sudah mencapai ke torekat, itu bagaimana ukuran gula, bagaimana ukuran kopi, bagaimana ukuran air, takarannya. Nah itu baru meningkat ke takaran. Sekarang ke hakikat. Kalau hakikat itu tahu rasa. Kalau ukurannya segini, gulanya segini, kopinya sedikit, pasti manis. Tahu rasa ukurannya. Atau kopinya lebih banyak, mungkin pahit. Nah, jadi kerasa. Nah itu hakikat. Kalau makrifat itu artinya sudah tahu sebelum kejadian. Jadi istilah Jawa sih perlu sejoroni winara sancana terjadi inggrisnya ho cak Sunda. Jadi itu adanya di para waliullah. Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mencintainya dan orang-orang yang dekat kepadanya, maka diberi suatu kelebihan. Bahkan mau meninggal pun dia itu tahu. Kejadian akan datang juga tak tahu. Apalagi sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran firman Allah itu Allah memberikan soal, tapi juga memberikan jawaban. Misalkan Al-Qari'atum Al-Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Kiamat itu begini kan? Nanti kalau kiamat ini akan ada hisab, akan ini terjadi seperti ini, mizan, timbangan para amal, itu sudah diterangkan. Itu diantaranya ya contoh. Nah, lalu kita apa sih hikmahnya? Hikmahnya menjadi orang yang takwa. Hikmah yang pertama adalah lebih meyakini, lebih mengimani, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah iman, sudah dekat kepada Allah, yaitu yang kedua adalah tidak takut kepada siapapun kecuali dengan Allah. Maka apa yang terjadi? Ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita. Itu yang kedua. Maka timbul yang ketiga, yaitu merasa yakin bahwa kita ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Walaupun di dunia penuh dengan cobaan, rintangan, tapi dengan mengimani kepada Allah dengan ketakwaan, maka kita akan selamat di dunia dan yakin juga selamat di akhirat. Seperti doanya,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adik-adik hadirin rahimakumullah. Maka dengan takwa inilah satu-satunya jalan kita mendapatkan ridho Allah. Satu-satunya jalan kita akan mendapatkan surga Allah. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam Al-Quran juga mudah-mudahan kita termasuk la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang takwa. Jadi takwa di sini tidak hanya kita melaksanakan perintah Allah, tidak hanya kita menjauhkan larangan Allah, tapi kita bisa membuktikan dari mulai syariat, tarekat, hakikat, makrifat sudah melekat dalam hati. Inilah yang disebut takwa. Maka orang takwa akan beda dengan kita. Kita lihat semua manusia itu sama, tapi dalam tingkatan iman, tingkatan ketakwaan itu jelas berbeda. Salat orang bodoh, salat orang awam, orang pandai, bahkan orang yang sudah makrifat itu juga berbeda dengan kita. Baik dalam keilmuan, kita mungkin saja keilmuan secara logika, orang yang makrifat itu beda keilmuannya dengan kita. Mungkin dengan bahasa kitanya tadi sudah dijelaskan, waru sejoroning dinara. Dan itu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Karena apa? Karena ketakwaannya. Yang terakhir, orang yang sudah mendapatkan tingkatan takwa, yaitu waro, zuhud, itu kalau meninggal pun saya yakin itu sudah disiapkan oleh Allah tempatnya khusus, bahkan dihukumi dia itu tidak meninggal. Dia itu adalah hijrah, pindah tempat. Di tempat yang di dunia, dia di tempat akhirat yang lebih layak. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.